Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Maria Teresia Tangkau dengan NIM A321-24096. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PPKN. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak tadi pada mata kuliah Hak Asasi Manusia yang diampu oleh Bapak Dr. Hasdin, SPD, MPD. Langsung saja kita masuk pada konsep dasar hak asasi manusia. Kenapa sangat penting masalah hak asasi manusia dewasa ini dan bagaimana realita empirisnya? HAM sangat penting karena menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat yang adil dan manusiawi. Namun secara empirisnya pelaksanaannya belum ideal. Tantangan utamanya ada pada penegakan hukum, kesadaran masyarakat, dan komitmen negara dalam melindungi hak setiap warga negara tanpa diskriminasi. Yang berikut kita masuk pada hak asasi manusia. Ada 6 poin. Yang pertama, inherent, yaitu secara kodrati melekat pada diri manusia. Yang kedua, universal, berlaku bagi semua tanpa diskriminasi. Yang ketiga, inalienable, tidak dapat dibagi. Yang keempat, interdependent, yaitu saling tergantung. Dan yang kelima, harus dilindungi, dihormati, dan diperjuangkan. Yang keenam, tidak boleh dirampas atau dikurangi oleh siapapun. Selanjutnya kita masuk pada konsep yang melandasi lahirnya hak asasi manusia menurut Sri Sumantri. HAM sebagai bawaan kodrat, artinya pada waktu seseorang dilahirkan, dia sudah mempunyai hak asasi manusia. Yang kedua, HAM sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan konsep ini, HAM bukan bawaan kodrat, melainkan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, hak asasi manusia timbul karena diantar oleh hukum. Dalam hal ini, hukum tertulis. Oleh karena itu, konsep ini beranggapan bahwa HAM adalah legal rights. Berikutnya kita masuk pada agenda pembahasan hak asasi manusia di Indonesia dan perkembangannya. Yang pertama yaitu sidang PPKI oleh pendiri negara menjelang kemerdekaan. Selanjutnya, masa berlakunya KRIS atau Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 dan UUDS tahun 1950 sampai 1959. Selanjutnya, TAP MPRS nomor 14 garing MPRS garing 1966. Pembentukan panitia ADHOC bertugas menyiapkan dokumen rancangan piagam HAM dan hak-hak serta kewajiban warga negara. Selanjutnya, pencantuman pengaturan hak asasi manusia pada GHBN hasil Sidang Umum MPR tahun 1998, lebih khususnya pada pembangunan bidang hukum. Selanjutnya, penetapan TAP MPR nomor 17 garing MPR garing 1998 tentang hak asasi manusia melalui Sidang Istimewa MPR November 1998. Selanjutnya, diundangkannya Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Berikut dikeluarkannya Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan HAM. Selanjutnya, diundangkannya Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Yang terakhir, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kedua bab 10 A PS 28 tahun 2000. Pasal 28 ayat 1 sama dengan Pasal 4 Undang-Undang 39 tahun 1999. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Surut adalah HAM yang tidak dapat
dikurangi dalam keadaan apapun. Demikian video kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan selamat siang dan terima kasih.